Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita belajar sesuatu, khususnya firman Tuhan, kita harus tahu bagaimana dampak daripada ajaran itu. Jadi kalau kita belajar sesuatu harus ada dampaknya. Harus ada implikasinya. Jangan belajar sesuatu tidak ada dampaknya, tidak ada implikasinya. Contohnya hari ini. Kalau kita belajar rumah Bapa, implikasinya apa dalam diriku? Nanti harus ada setelah mendengar. Sebab kalau tidak ada, semuanya sia-sia. Belajar Alkitab, belajar teologi, dampaknya apa? Mengubah kita atau tidak? Kalau mengubah yang bagaimana? Ada orang yang belajar teologi bukannya makin baik, makin jahat. Di zamannya Tuhan Yesus sudah ada contohnya banyak. Orang Farisi, ahli Taurat, dia sangat khatam kalau soal Taurat. Dia sangat menguasai kitab Taurat. Tapi dia jahat, saudara. Dia kalau lihat orang yang berdosa, sesuai hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau hukum itu benar-benar ditegakkan, semua kita yang datang ke sini ada yang tangannya hilang satu. Ada yang matanya kiri satu. Dulu waktu masih SD ngambil pensil temennya kan, dia masih SD ngintip colok. Jadi semua yang ke gereja bisa tangannya hilang, matanya gini, semuanya cacat. Semua orang pernah buat salah. Itu kejam sekali loh. Makanya Injil keselamatan bukan hukum Taurat. Taurat dibatalkan. Banyak orang nggak setuju. Taurat kok dibatalkan, Pak? Kok nggak pernah baca Alkitab kali ya? Filipi 2 ayat 15. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala peraturannya dan ketentuannya dibatalkan. Orang yang percaya, orang Kristen tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Merayakan hari raya, pondok daun, tabernakel, dan sebagainya. Nggak boleh, itu sudah berlalu. Biarlah orang Yahudi yang melakukannya. Orang Kristen tidak boleh mengadakan korban bakaran, korban sembelihan, darahnya dicipratkan. Nggak boleh. Sudah dibatalkan. Kalau orang Kristen masih melakukan itu menghina Tuhan namanya. Tuhan mati menutup segala persembahan itu. Sudah cukup. Selesai. Satu untuk selamanya. Berbagai macam persembahan sebenarnya juga sudah dibatalkan. Persepuluhan, buah sulung, semua hal batal. Bukan begitu caranya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Seluruh hidup persembahkan untuk Tuhan. Amin. Seluruh hidup itu tidak hitung-hitungan. Kalau lagi nggak ada uang ya nggak usah kasih, nggak masalah kok. Tapi kalau ada banyak ya nggak ngitung juga 10% ya. Pokoknya kasih aja gitu. Itu malah plong. Hidup ini milik Tuhan. Enak. Enak. Ya. Kalau kita mengerti apa maksudnya rumah Bapa, kita akan termotivasi, aku mau ke sana Tuhan. Sebab manusia itu diciptakan bukan untuk beragama, bukan. Manusia itu diciptakan supaya menjadi anak Allah. Man of God, bukan man of religion. Bukan manusia agamawi, tapi manusia surga. Itu beda banyak itu. Manusia surga itu cerdas. Kalau manusia agamawi itu lihat aturan atau syariat. Ini boleh nggak ya menurut Taurat gitu. Tapi kalau yang cerdas sudah tahu, kalau kulakukan ini Tuhan berkenan. Kalau kulakukan ini Tuhan tidak berkenan. Jadi yang saya maksud cerdas adalah mengerti kehendak Tuhan. Makanya kita perlu belajar kebenaran yang utuh supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Sebab kalau enggak, mau cari apa di dunia ini? Dunia ini enggak ada yang kita bisa pegang selamanya loh. Fana semuanya. Semua harta kita fana. Ada yang cerita sama saya apa? Orangnya kaya raya. Tapi dia depresi, tidak ingat dirinya sendiri. Kasihan kan?
kekayaannya tidak bisa menolong. Ada orang yang kaya raya pelit, tapi kalau mati, mobilnya dibawa, dikubur. Saya baru tahu ada orang mobil ikut dikubur. Ada loh, dikirim ke saya fotonya. Dan dianya bukan tidur, mati. Dia berdiri, tangannya diikat di setir gitu. Dibenamkan ke kuburan. Emang ada gunanya dibawa? Emang sampai di dunia roh sana terus dia ngebut lagi? Kan nggak bisa. Ya, makanya kalau sudah mati itu nggak usah dikasih apa-apa, nggak usah dikirim macam-macam. Saya pernah lihat di WhatsApp juga tuh. Orang yang mati dikirim apa? Komputer dari kertas. Apalagi pesawat. Padahal waktu masih hidup nggak ngerti komputer dia. Bukan pilot juga kan? Nanti sampai di sana dia bingung, ini apa ini? Kalau nyampe. Padahal enggak, itu kertas-kertasan doang. Manusia berusaha dengan segala cara. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan, rumah Bapa. Ada rumah Bapa di surga. Itulah tujuan kita. Sebenarnya hidup ini, kita cuma mau pulang ke rumah Bapa. Sebab manusia diciptakan menjadi makhluk yang mulia berdasarkan kehendak Tuhan, harusnya. Kalau tidak jatuh dalam dosa. Ya. Tuhan ciptakan kita itu untuk kemuliaannya sebenarnya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaanmu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu. Mestinya begitu. Sebenarnya hidup ini sebenarnya cuma ngantri untuk pulang. Kalau manusia nggak pulang, terus kemana? Tidak semua orang bisa pulang. Sebab rumah Bapa yang disediakan buat kita itu kudus adanya. Siapa yang bisa masuk ke ruang kudusnya Tuhan? Hanya orang-orang yang kudus hidupnya. Siapa yang ada di ruang kudus bait Allah? Hanya para imam. Itulah sebabnya kita semua disebut imamat-imamat yang rajani. Kita semua imam, saudara. Oleh sebab itu, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Istilah rumah Bapa itu sebenarnya muncul di Yohanes 14 ayat 2-3, salah satunya. Saya bacakan ya. Tuhan Yesus berkata begini, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kalau mendengar suara Tuhan pasti terjadi. Nanti pakai alasan, di cancel Pak sama Tuhan. Cancel. Memangnya Tuhan kayak begitu, kalau janji bisa diingkari. Aneh. Istilah rumah Tuhan itu begitu, saudara. Tuhan menyediakan tempat. Tempat itu adalah tempat fisik, bukan dunia roh. Firdaus itu tempat dunia roh. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua orang mati dibangkitkan. Diberi tubuh kemuliaan. Tubuh bisa dipegang. Hidup lagi. Yang namanya dibangkitkan itu hidup lagi. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ketika bangkit, murid-muridnya hari itu nggak percaya loh. Itu murid-muridnya nggak percaya loh. Hari itu orang Saduki nggak percaya bahwa ada kebangkitan. Orang Saduki berpikir kalau mati rohnya yang bangkit. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi percaya ada kebangkitan gitu. Kebangkitan itu punya tubuh lagi gitu.
Nah murid-muridnya gak percaya Yesus bangkit. Murid-muridnya takut kan, dicatat di Alkitab. Lalu Yesus berkata apa? Aku bukan, ada yang ingat gak? Di Alkitab dikatakan aku bukan hantu. Salah terjemahnya. Mestinya begini, aku bukan roh. Itu yang benar. Aku bukan roh. Thomas, sini. Cocokkan jarimu. Bisa dipegang apa enggak? Apakah roh? Kalau roh kan nembus. Enggak, pegang. Thomas kaget. Thomas nangis. Ya Tuhan, aku percaya Engkau telah bangkit. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah kita semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi istilah di rumah Bapakku itu, Tuhan pergi ke sana itu, secara fisik ternyata. Dikisahkan di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Bahwa ia terangkat dan disaksikan oleh mereka. Ketika Tuhan Yesus terangkat, perlahan-lahan saudara. Bukannya seperti Superman, bukan, pelan-pelan. Dan disaksikan oleh semua yang hadir saat itu. Ada ratusan orang yang melihat. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak naik diam-diam. Kalau Tuhan naik diam-diam, nanti dipikir, oh Tuhan menghilang. Gitu. Gak ada saksinya. Tapi sengaja semua orang melihat, dicatat oleh Alkitab. Supaya orang percaya. Itulah tanda kebenaran. Setiap kebenaran ada saksinya. Kalau yang gak ada saksinya, perlu diragukan. Ya, kalau saya ngaku nih, saya semalam ketemu Tuhan loh. Ya, saya diangkat sebagai nabi. Tapi nggak ada saksinya. Wah, tanda tanya itu, tanda tanya. Tapi kalau Tuhan, di Alkitab itu selalu ada 2 saksi minimal. Perhatikan baik-baik, dicatat itu. Selalu ada saksinya. Supaya manusia tidak bisa ditipu sembarangan. Di akhir zaman ada 2 saksi yang ditulis di kitab Wahyu. Yang pertama, yang memiliki hukum Allah. Siapa yang memiliki hukum? Hukum itu Taurat. Siapa yang punya Taurat? Israel. Saksi kedua yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Orang percaya. Jadi hari ini saksi Tuhan adalah Israel dan kita. Jadi kalau orang bertanya, Allah mana yang benar? Elohim mana yang benar? Tanyalah kepada 2 saksi ini. Jawabannya pasti benar. Tanyalah Israel, tanyalah kita. Maka kita akan tahu itu adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Kita sangat beruntung, saudara. Beruntung itu ya, dalam bahasa lain itu artinya diberkati. Dalam bahasa lain lagi artinya yang berbahagia. Kita itu orang yang berbahagia, saudara. Sebab ada banyak orang tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Yesus Tuhan. Kita sangat berbahagia atau diberkati atau beruntung. Karena kita ketemu Tuhan yang benar. Dari mana kita tahu benar tidak? Salah satunya dari buahnya kau akan tahu. Itu buah apa? Pohon apa? Kalau kita hidup benar, memang Tuhannya benar. Kalau orang ikut Tuhan makin jahat, itu bukan Tuhan, itu setan yang dia ikuti. Kalau orang ikut, lihat orang lain gak kenal nih padahal, kafir. Dia lagi ikut setan itu. Kita jangankan gak kenal, musuh kita aja disuruh mengasihi oleh Tuhan Yesus. Amin semua? Itu kebenaran. Dari situ aja kita sudah tahu siapa yang benar, gak usah dianalisa jauh-jauh. Buahnya apa? Buahnya kebencian atau kasih. Sebab kebenaran itu buahnya selalu kasih. Makanya hari ini, kalau orang sudah Kristen belum tentu selamat juga. Memiliki kasih atau tidak. Karena banyak orang Kristen jahat juga, sama. Jahat sama sesama, sama saudaranya pelit. Kejam sama orang, waduh, yang begitu gak selamat, saudara. Siapa bilang jadi Kristen selamat? Dulu kan ada ajaran kalau udah Kristen udah selamat, udah dibaptis udah selamat. Siapa bilang? Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh sebab itu kamu harus sadar dan bertobat. Supaya apa? Supaya dosamu diampuni.
Sebab orang yang tidak sadar dan tidak mau bertobat, dia tidak diampuni, dia ditinggal oleh Tuhan. Sudah dikasih kesempatan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, tapi mau bertobat apa enggak masing-masing? Nah, bertobat bukan jadi Kristen aja, bertobat itu real lewat perbuatan. Ya, harus bertobat, kalau enggak percuma. Orang bertobat itu ya dari pembicaraannya kita sudah tahu. Dari bicaranya kita sudah tahu, dari gerak-geriknya, cara hidupnya kita sudah tahu ini bertobat atau belum. Saudara kalau ditanya apakah saudara sudah bertobat? Gak ada yang jawab loh. Padahal jawabannya gampang loh, iya atau tidak. Tidak kayaknya nggak berani, iya juga nggak berani. Tapi jawabannya biasanya yang paling aman itu, sedang proses Pak. Dari puluhan tahun yang lalu saya dengarnya jawabannya selalu sedang proses Pak. Nanti 10 tahun dari sekarang ditanya, saudara gimana? Masih proses Pak. Proses sih boleh, ada kemajuan nggak? Dari hari ke hari kita harus semakin dekat Tuhan, semakin maju. Kita harus ingat kita disediakan rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal di situ, tadi pagi saya katakan ruangan kan? Ruangan itu terlalu umum. Ruangan tuh nggak mungkin 1 petak 1 meter garis 1 meter gitu, nggak mungkin dong. Disediakan apa? Dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang pakai kata mansion. Oh, mansion. Disediakan rumah gede. Mantep nggak itu? Itu gambaran bahwa itu nyaman. Jadi bukan disediakan kos-kosan. Atau disediakan 1 petak 1 meter kali 1 meter, bukan. Disediakan mansion, rumah besar. Ya. Kita sudah disediakan. Masalahnya kita mau bertobat apa enggak? Masalahnya kerinduan kita mau taruh di mana? Itu masalahnya. Masalahnya kita arahkan ke Tuhan atau tidak hidup kita ini. Kalau orang benar-benar mengerti hal ini dan menghayati dan mau ke sana, pulang ke sana, maka orang akan berpikir, Tuhan tinggallah sertaku Tuhan. Aku mau pulang. Kan mestinya gitu ya. Iya mestinya begitu. Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja. Waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Orientasi orang yang sudah bertobat itu ke atas, ke Tuhan. Tapi ini bukan berarti lalu meninggalkan dunia secara fisik. Ada banyak orang yang salah mengerti. Dia mau cari Tuhan, aku tidak ingin apapun. Bahkan aku tidak ingin bekerja. Aku ingin nganggur saja. Setiap hari aku berdoa dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Nanti kalau pas mau makan aku bawa mangkok, ke sana sini ngemis. Ini salah, saudara. Ini salah. Yang benar adalah serahkan hidup kita untuk Tuhan. Kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kerja yang benar, kerja keras. Bisnis yang banyak uang, yang pintar, yang smart, belajar apapun, keterampilan, persembahkan untuk Tuhan. Itu yang dimaksud sebenarnya. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu begitu, bukan ibadah sejati itu puasa. Sering berdoa,
menyendiri, nggak mau bergaul, duniawi itu. Jadi terasing, akhirnya nggak jadi berkat buat dunia ini. Rasul Paulus tuh memberi contoh, aku bisa jadi apa aja untuk memenangkan jiwa. Bagi orang Yahudi aku jadi orang Yahudi. Bagi orang Yunani aku jadi orang Yunani. Bagi orang yang hidup menurut Taurat, seolah-olah aku hidup menurut Taurat. Seolah-olah, tidak kompromi. Mendekati untuk memenangkan jiwa. Saudara hidup untuk memenangkan jiwa, ingat itu. Jangan hidup sekali malah jadi sandungan. Ngomong sembarangan. Jadi sandungan. Hamba-hamba Tuhan yang di sebelah sana ya. Kalau saya bicara suka sakit hati itu. Jangan, bertobat. Dunia makin krisis nih saudara. Mungkin tahun depan akan krisis, dunia akan krisis. Resesi. Jangan pernah ada di antara kita yang bilang, dunia boleh resesi, kita resepsi. Orang lagi susah kamu ngomong sembarangan. Resepsi lagi. Saya kan bikin video pendek tuh. Kalau dunia resesi, kamu jangan resepsi. Enggak punya perasaan sama sekali. Ada yang komentar sama saya, enggak kok Pak, itu cuma ngomong doang. Kita enggak pernah pesta di tengah-tengah kesusahan. Ngomong juga tidak boleh. Ngomong sembarangan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, apa saja, ngomong juga termasuk. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Boleh ngomong begitu? Enggak boleh. Belajar. Jangan mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati binasa nanti. Lihat aja. Diajari tidak mau. Ini bukan soal pinter-pinteran. Kita mau semua selamat. Jangan ada yang binasa. Jadi yang dimaksud dengan rumah Bapa itu menunjuk ke suatu tempat, lokasi secara fisik. Saya yakin kalau orang mendengar sepotong, salah itu. Sebelum dunia dijadikan, langit dan bumi ada, Allah Bapa sudah ada selama-lamanya, kekal. Allah Bapa tentu punya tahta sendiri. Surganya Allah Bapa itu tentu sudah ada. Ketika langit dan bumi diciptakan mula-mula, itu dimaksudkan sebagai surganya manusia. Adam tidak akan mati selama-lamanya, hidup kekal bersama Hawa, lalu turun-temurun. Tapi jangan kau makan buah itu, kata Tuhan. Dimakan. Dimakan, mati. Maka bumi dikutuk. Bumi ini nanti akan hancur oleh nyala api. Itu menurut Alkitab. Kalau langit dan bumi akan nyala api seperti ini, makanya Tuhan sediakan yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Secara fisik juga. Itulah surganya manusia. Jangan pernah berpikir surga itu dunia roh, tidak nyata. Surga itu nyata. Fisik. Ya, di suatu tempat di mana kita tidak tahu. Nanti Tuhan Yesus yang jemput. Bukan kita yang ke sana pakai pesawat. Gak bakalan nyampe. Nanti Tuhan datang kembali, menjemput orang-orang salehnya Tuhan. Tapi ya, pengertian seperti ini belum tentu membuat orang berubah loh. Orang-orang itu bandel kok emang. Ada yang bicara sama saya gini, nanti aja lah Pak, saya masih muda. Nanti aja kalau sudah terakhir tergeletak gitu ya. Terus dokter sudah suruh panggil semua saudaranya. Terus dokternya sudah, ya makan apa aja boleh lah. Anak-anaknya panggilin dari luar kota, cepetan ngumpul. Nah, barulah. Tolong panggilin Pak Pendeta. Terus nangis. Aduh, sudah terlambat. Dipanggilin pendeta bisa apa? Paling bisa doain doang kan? Bertobat gak itu? Saya belum tentu yakin loh itu bertobat. Mungkin dia lagi udah detik terakhir dia berasa takut. Mungkin dia lihat kali di pojokan sana kok udah ada yang jemput. Kok gelap semua. Nah, bisa jadi. Bertobat itu jangan nunggu nanti. Sekarang. Ya. Bertobat itu sekarang. Enggak Pak, aku udah Kristen. Bertobat lagi. Kalau hidup kita belum sesuai kehendak Tuhan, masih sedikit miring pun,
Harus bertobat lagi. Terus, pertobatan itu terus menerus. Pertobatan itu terus menerus. Kalau ada orang yang bandel ya, nggak mau berubah, nggak mau belajar firman, udah nggak ngerti apa-apa, nggak mau belajar lagi. Ingetin aja mereka, suatu hari nanti, mentari tidak akan bersinar lagi. Langit dan bumi akan runtuh oleh nyala api. Ya, ingetin aja begitu. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Ya, suatu hari kalau langit seperti tembaga, dunia sudah mulai runtuh, semua lutut meleleh, saudara, bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi hari itu sudah terlambat. Hari itu sudah terlambat. Sebelum harinya tiba, di mana engkau katakan tidak ada kesenangan lagi bagiku. Sudah tua, sudah mulai tidak bisa jalan, terbaring, sudah tidak bisa menikmati makanan, gak bisa nikmat. Semuanya gak nikmat, tidur gak nikmat, AC gak nikmat, dikasih AC kedinginan, tidur punggungnya sakit, ke belakang ambeien. Gimana dong? Tekanan darah tinggi, kolesterol. Sebelum itu terjadi, saudara, meskipun itu sudah terjadi sama saudara, gak masalah, bertobatlah. Ya, sebab yang penting bukan hari ini, yang penting nanti. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh kita yang rusak ini diganti yang baru. Diganti yang baru, saudara. Kita semua dibangkitkan, dihidupkan kembali, tidak pakai tubuh yang lama. Itulah sebabnya tubuh yang lama mau dibakar, mau diapain, kremasi apapun, gak masalah. Karena tidak dipakai lagi. Bahannya yang baru, yang tidak bisa mati lagi. Ya, jadi kalau hari ini sakit macam-macam gak masalah, saudara. Yang penting kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Yang penting nanti kalau Tuhan Yesus datang, didapatinya kita berkenan. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Saudara, coba saudara ungkapkan isi hati saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus datang, harus berani. Kecuali saudara masih belum hidup kudus. Tapi latihan hidup kudus mulai sekarang. Katakan Tuhan, Tuhan, Engkau mengingat aku. Saudara coba nyanyikan yang tulus. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Mantap saudara. Kalau Tuhan datang malam ini, yes. Tapi kalau orang masih hidup dalam dosa, Tuhan datang malam ini, jangan dulu Pak. Jangan dulu. Aku belum nikah Pak. Aku masih punya banyak kesalahan. Makanya jangan ditunda-tunda, mulai sekarang.
Bersihkan hati pikiran kita satu persatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara kalau dengar kata perkenanan Tuhan atau berkenan, artinya apa? Mahasiswa teologi aja saya tanya gak bisa jawab loh. Hari ini saudara kok ditanya harus bisa jawab. Artinya kalau aku hidup berkenan bagi Tuhan, artinya aku hidup menyenangkan Dia. Yang kita harapkan adalah perkenanan Tuhan. Artinya yang kita harapkan adalah Tuhan senang sama hidup kita. Hidup berkenan bagi Tuhan artinya hidupku menyenangkan Tuhan. Ada amin semua? Itulah sebabnya orang yang diinginkan Tuhan adalah, persembahan yang diinginkan Tuhan adalah persembahkan tubuhmu yang hidup. Tapi bukan hidup sembarangan. Yang kudus dan yang berkenan. Apa itu berkenan? Menyenangkan Dia. Itu artinya. Hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Kalau aku sudah tua gak bisa bekerja dan sebagainya, tapi tetap menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan lihat hati kita kan, hatinya bersih. Memuliakan Tuhan dalam seluruh perkataan. Wah mantap itu saudara. Plong gitu hidup. Meskipun tubuh kalau dicek kolesterolnya tinggi, tekanannya tinggi. Aduh Tuhan, tubuhku ini gak enak loh Tuhan. Ambeien, apalagi kok ambeien terus sih? Sebab ambeien itu paling gak enak kan? Aduh. Biar ingat saudara, aku ingat tuh khotbah ambeien. Tubuh kita ini gak enak saudara, suatu hari pasti gak enak. Gak apa-apa, nanti diganti yang baru. Tubuh kemuliaan. Ada amin ya? Tubuh kita bukan dipakai yang sekarang ini. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita semua dijemput di awan-awan. Yang mati dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Yang masih hidup, tubuhnya yang hari ini diganti tubuh kemuliaan. Lalu dibawa ke langit baru, bumi baru. Di mana itu kita tidak tahu, jauh pasti. Tapi sebuah tempat fisik, dunia yang baru, dunianya Tuhan. Di mana tidak ada kejahatan di sana. Tidak ada duka cita, tidak ada air mata lagi. Tubuh kita pasti diganti kemuliaan. Kalau tubuh biasa begini dia bawa ke angkasa, ke awan, sampai ke awan-awan dingin. Keluar dari awan atmosfer, jadi es mambu. Beku. Di luar angkasa kan dingin luar biasa. Beku. Makanya dikasih tubuh kemuliaan. Surga itu nyata, saudara. Nah, di Alkitab ada istilah Yerusalem baru. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Apa itu Yerusalem baru? Sebenarnya Alkitab itu mengantarkan pengertian itu dari Perjanjian Lama. Lalu terus progresif sampai ke Perjanjian Baru. Makanya kalau belajar jangan cuma Perjanjian Lama. Makanya kalau baca ayat jangan hobinya Perjanjian Lama terus. Di Perjanjian Lama itu kan bangsa Israel dijanjikan Tuhan tanah tuh. Tanah pusaka kan? Kanaan. Makanya doanya doa Yabes. Kiranya daerahku diperluas. Itu Israel, bukan kita. Kita hari ini, kamu biar nyanyi 100 kali kiranya daerahku diperluas, tetap aja gak ada. Orang banyak yang kos kiranya daerahku diperluas. Gak punya perasaan. Ada yang punya rumah sepetak, kiranya daerahku diperluas. Biar nyanyi 100 kali juga gak bakalan ada. Orang salah loh, orang dibelokkan, mengerti soal berkat itu dibelokkan ke duniawi. Ke tanah, ke harta, ke duit, kekuasaan, harta, tahta, wanita. Dibelokkan fokusnya manusia oleh si jahat itu. Terutama oleh diri sendiri. Ya, itu yang menyesatkan itu sebenarnya. Manusia harus diajari ke perjanjian baru, ke ajaran Tuhan Yesus. Taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan sejak kematian Tuhan Yesus. Jangan hidup menurut Taurat. Hiduplah menurut ajaran Tuhan Yesus. Wah, kalau gitu enak dong Pak. Ada orang yang logikanya kurang. Taurat dibatalkan, enak dong kalau gitu, boleh berzina, boleh membunuh. Oh, aslinya kok begitu ya. Itu aslinya itu. Mestinya kan
Taurat dibatalkan lalu gimana ya Pak? Nanya baik-baik kan gitu. Ajaran Tuhan Yesus jauh lebih sempurna. Taurat yang sebenarnya itu Tuhan Yesus. Taurat yang sebenarnya. Bukan syariat Taurat itu, bukan. Makanya Alkitab berkata, itu hanya bayangan yang akan terjadi. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jadi kalau kita dulu beribadah hari Sabat saja, sekarang beribadatnya setiap hari harinya Tuhan. Enggak harus minggu juga. Setiap hari harinya Tuhan. Bukan gini, hari Sabat istimewa nih. Kalau besok enggak istimewa. Setiap saat harinya Tuhan. Jangan hidup menurut Taurat. Hiduplah menurut Tauratnya Tuhan Yesus. Inti Taurat yang diajarkan Tuhan Yesus cuma 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap waktumu, segenap uangmu, segenap semua yang ada padamu. Dan kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Nah itu inti daripada Taurat itu. Kalau yang lain-lain dibatalkan. Tapi intinya harus kita hidupi. Karena Tuhan menekankan intinya Taurat. Itulah sebabnya kita dididik supaya tidak jadi manusia agamawi. Kita dididik supaya menjadi manusia Allah. Anak-anak Allah. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu. Kalau dulu Taurat dipelajari begitu, kalau sekarang ditaruh di akal budi. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itulah yang dimaksud Tuhan dengan anak Allah. Harus cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau sudah mengerti, tentu saja harus dilakukan. Soal rumah Bapa yang menyediakan Tuhan Yesus. Rumah Bapa buat kita loh ya. Di rumah Bapakku banyak mansion tadi. Rumah besar. Wah. Tempat tinggal lah maksudnya. Tempat tinggalnya pasti nyaman. Itu maksudnya Tuhan sendiri yang menyediakan. Nah, kita mengerti kalau kita baca kitab Yesaya. Itu kita jadi mengerti yang dimaksud. Yesaya 65 ayat 17. Saya bacakan ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini persis dengan kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sama persis, menciptakan di situ pakai kata bahasa Ibrani bara. Di seluruh Alkitab cuma Kejadian dan ini yang pakai kata bara. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Sebab yang langit dan bumi yang sekarang ini sudah jatuh dalam dosa. Bakalan hancur oleh nyala api. Makanya diciptakan yang baru. Makanya yang masuk ke sini adalah manusia baru. Yang lahir baru. Manusia lama ketinggalan. Sorry ya bro, kau nggak cocok. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hanya orang yang hidupnya kudus yang akan masuk ke rumah, ke tempat tinggal mansion tadi. Yang di langit baru, bumi baru. Jadi Alkitab itu sangat jelas tujuannya kemana. Pada mulanya diciptakan langit dan bumi. Nabi Yesaya bernubuat, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Petrus di 1 Petrus, 2 Petrus 3 ayat 13. Sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di kitab Wahyu diceritakan suasana di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita tahu gambar besarnya sebenarnya kita mau punya langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kita harus jadi manusia yang baru. Manusia lama yang hidup kedagingan harus dimatikan. Kita harus hidup pakai manusia yang baru. Itu syaratnya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kalau kita selama ini sudah meleset kemana kesana kemari pengertiannya nggak karu-karuan. Di sisa umur hidup kita ini, mari kita minta Tuhan, Tuhan pulihkan aku Tuhan. Sebab kalau enggak kapan lagi, tidak banyak waktunya, apalagi yang sudah berumur ya. Mari kita pulang ke kebenaran. Pulihkan aku ya Tuhan gitu. Kita katakan begini sama Tuhan.
Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sebenarnya hampir tidak ada ajaran seperti ini. Kita disediakan di rumah Bapa di surga, tempat tinggal yang nyaman, mansion. Waduh, itu luar biasa. Jadi saudara sekarang yang rumahnya kecil ya, ukurannya berapa itu? 4x4 misalnya. Sehingga setiap hari lu lagi. Ketemu terus ya. Ukuran lu lagi itu namanya. Enggak apa-apa saudara. Malah enak ketemu terus sama istri, anak. Enak kan? Kalau rumahnya gede banget ya, enggak ketemu saudara. Iya, tingkat 5 gitu. Terus gede rumahnya. Istriku kemana ya? Enggak ada, anaknya juga enggak ada. Dicariin, ditelepon, enggak ada sinyal. Susah nyarinya, mendingan kecil udah. Enak kecil, ketemu terus kan? Iya. Saya itu pernah bayangin kalau saya punya rumah gede gitu ya. Nyariinnya gimana ya anak-anak di ruangan mana ya? Paling telepon gitu ya. Waduh. Rumah Bapa di surga ini yang untuk kita itu luar biasa pasti. Sebab kita punya tubuh yang nyata, tidak bisa mati lagi. Bapak Ibu coba bayangkan hari ini deh. Kita muda terus gak bisa mati. Mantep gak itu? Terus saling mengasihi. Satu sama lain saling mengasihi. Enak banget kan? Tidak ada jerawat. Apalagi ambeien tadi gak ada. Gak ada. Ada orang yang nanya saya, di surga nanti kita makan gak ya Pak? Tapi kalau saya jawab tadi sesat-sesatkan. Saya mau tanya begini, saudara. Nanti di surga kita punya tubuh fisik apa enggak? Bukannya dunia roh. Fisik. Jadi enggak gentayangan gitu ya, enggak ya? Fisik ya, real ya. Yang namanya dibangkitkan itu ya punya tubuh. Kalau tubuh tanpa roh, itu namanya mayat. Kalau roh tanpa tubuh, itu namanya gentayangan. Gak ada tubuhnya. Dibangkitkan itu artinya pasti punya tubuh. Hidup lagi. Cuman jangan khawatir. Ada yang membayangkan, aku gak mau Pak. Soalnya sudah tua. Sudah tua terus jalannya susah kan. Pakai tongkat gitu. Aku nanti ke surga gini terus capek Pak. Di surga semuanya dibuang tongkat-tongkatnya. Bahkan kembali muda lagi.
Saya lagi membayangkan ya. Gak tahu ya saudara bisa membayangkan gak ya? Kalau kita sampai di surga terus muda lagi gitu. Gimana perasaan happy-nya? Yes! Gitu. Waduh, itu luar biasa loh. Saudara pernah gak ngalamin dapat sesuatu yang membuat kita seneng banget gitu? Waduh, itu luar biasa saudara. Nanti ya, coba kita bayangkan ya, yang kita sudah ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Entah itu orang tua atau pasangan hidup. Di surga ketemu. Kira-kira ketawa apa nangis? Nangis bisa. Tapi bukan nangis sedih loh. Nangis saking happy-nya sampai gak bisa sampai nangis. Iya enggak? Ya ada beberapa kasus sih. Ada beberapa kasus. Istrinya ngomong gini, Pak, pasanganku itu kalau dia ke surga aku gak mau ke sana, Pak. Sampai segitu kepahitannya. Itu bagaimana kejamnya itu suaminya. Sampai suaminya ke surga dia gak mau ke surga. Kalau ada dia aku gak mau ke sana, Pak. Waduh. Makanya ya, sekarang bertobat yuk kita. Soal tempat tinggal di surga sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menciptakannya untuk kita. Sekarang tinggal babak terakhir. Ibarat pertandingan itu babak terakhir. Sebelum Tuhan datang. Setiap saat kan bisa datang Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, cuma ada dua pilihan. Orang yang menangis terseduh-seduh di bumi ini dan ketinggalan selamanya, atau yang menangis karena happy. Yes Tuhan, inilah yang ku nanti-nanti selama ini. Waduh, tapi ingat kalau kita sudah mengerti seperti ini, ingat jangan hidup dalam dosa lagi, berhenti berbuat dosa mulai sekarang. Bahkan cuma bukan berhenti berbuat dosa, kalau berhenti berbuat dosa kan, udah aku gak dosa kok Pak, tiap hari aku tidur aja. Itu dosa. Yang Tuhan inginkan adalah kalau kita masih bisa produktif, kerja, selamatkan banyak jiwa. Tapi aku bukan pengkhotbah Pak, bagikan link kebenaran. Tapi nanti jempolku sakit Pak. Nah udah capek deh seluruh alasan, jempol kan cuma begini, masa susah sih. Ada orang yang negatif thinking. Itu biar ngetop itu pendetanya itu. Loh, ya udah jangan dibagikan kalau gitu. Emangnya dipaksa? Hari gini masih mempersoalkan hal-hal kecil begitu. Kita semua untuk Tuhan. Betul gak? Ada amin gak nih? Iyalah. Loh kalau saudara mau ya saudara yang duduk berdiri sini dah, saya yang duduk situ. Iya beneran. Gak apa-apa. Sama aja kok. Yang penting kita semua melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ada amin? Iya. Kalau gak melakukan bagian kita terus bagaimana? Jadi sambil menantikan kedatangan Tuhan, hari ini kita perbaiki diri kita. Aku harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Aku harus hidup smart, cerdas. Cerdas mengerti kehendak Tuhan maksudnya. Dua ini minimal. Makanya gereja yang benar harus memberikan dua ini. Kekudusan, ngajar kekudusan. Gereja yang benar itu harus menyajikan kebenaran. Kebenaran. Yang kedua apa? Harus menyajikan teladan. Dimulai dari gembala, aktivis-aktivis pelayan Tuhan harus jadi teladan. Bahkan penerima tamu harus jadi teladan. Kalau ada jemaat dijambut, Pak, baru pertama ya Pak? Disambut yang ramah. Bukan ini nggak kenal nih. Aduh capek deh. Atau sambil ngobrol salaman dulu. Nanti jemaatnya harus menampilkan pelayanan hotel bintang 5. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, jadi kalau kita sudah tahu ya kebenaran tuh rupanya begitu ya, aku nanti pulang ke rumah Bapak. Maka aku harus bersiap-siap hari ini. Harus bersiap-siap. Makanya ada perumpamaan yang diajarkan. 10 gadis itu kan. Ada yang gadis bodoh, ada yang gadis yang pandai, bijak. Yang bodoh dia tidak berjaga-jaga. Kalau mempelai itu datang setiap saat, harus didapati ada minyak.
Minyak itu lambang kekudusan. Minyak zaitun itu lambang kekudusan. Kalau Tuhan Yesus datang setiap saat, harus didapati kita hidup kudus, berkenan. Maka kita akan dibawa pulang oleh Tuhan Yesus. Berkenan itu harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata setiap hari. Mulai dari makan yang benar. Jangan makan segini. Temannya nggak kebagian. Jangan. Makan, minum, bicara, bergaul sama pasangan hidup, sama anak, sama orang tua, sama menantu, sama mertua, sama sesama. Yang benar, kita sedang melayani Tuhan. Makanya keluar dari gereja ini pun melayani Tuhan. Jangan keluar dari gereja ini tanduknya keluar. Disenggol dikit keluar aslinya. Waduh. Kalau yang begitu ya nanti saudara sampai luar ya, kalau ada yang tanduknya keluar, bawa ke sini lagi. Pelepasan. Banyak orang yang namanya kerasukan itu bukan melotot-melotot gitu, tapi pikirannya sudah kerasukan, cara berpikirnya salah. Hati-hati saudara. Hidup ini cuma satu kali, jangan sampai kita salah mengerti, hidupnya salah, tidak berkenan bagi Tuhan. Itu yang rugi, kita sendiri yang rugi. Ya. Hidup ini sambil kita bekerja keras, sambil kita mengabarkan kebenaran, membagi-bagikan kebenaran, kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, aku menantikan Engkau Tuhanku. Ya, mestinya begitu loh. Sebenarnya kita itu disebut berbahagia. Orang yang berbahagia atau orang yang beruntung. Dalam bahasa rohani, orang yang diberkati. Kenapa? Karena kita punya Bapa di surga. Karena kita punya Tuhan Yesus. Karena kita punya Roh Kudus. Karena kita punya para malaikat, guardian angel, malaikat penjaga. Kurang apa lagi? Banyak orang nggak menghayati hal itu. Kalau orang menghayati, ada banyak malaikat di sekelilingku. Ada Roh Kudus terutama. Waduh, dia pasti merindukan Tuhan. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Di sini siapa yang mau pulang? Amin. Yang amin sedikit. Nggak mau pulang, Pak. Kita mau pulang, amin. Kenapa kok ketawanya sampai itu ya? Soalnya takut pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang mau pulang duluan? Sebenarnya bukan soal duluan. Kalau Tuhan panggil, siap Tuhan. Kalau nggak panggil, Tuhan panggil, jangan buru-buru pulang. Buru-buru pulang itu maksudnya makan sembarangan. Ini ibu-ibu mesti tanya suaminya kalau dia makan sembarangan. Papa, maksudmu udah bosen sama aku? Makan sembarangan gitu kan? Biar cepat mati maksudnya. Jangan ya. Ingat, kasih musuhmu. Padahal pasangan itu bukan musuh ya. Aduh. Saudara, kita sekarang mengerti bahwa kita disediakan tempat nyaman di rumah Bapa. Yang disebut dengan langit yang baru, bumi yang baru. Di sana ada istilah Yerusalem baru. Maksudnya adalah, kalau kita perhatikan Yerusalem yang di bumi, Yerusalem itu adalah pusat ibadah.
di mana Tuhan bertahta di sana, merupakan pusat ibadat. Maka istilah Yerusalem baru sama. Yerusalem baru adalah suatu tempat di langit baru, bumi baru, yang jadi ibu kotanya, yang jadi pusat pemerintahan bagi kita semua. Sebab kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Itulah Yerusalem baru. Jadi kalau ditanya orang harus bisa jawab sekarang, Yerusalem baru. Maka tempat kita ada di Yerusalem baru. Jadi kalau di bumi orang suka berziarah ke Yerusalem, ngomong-ngomong Bapak Ibu yang mau ikut ke Yerusalem cepetan daftar ya. Tapi yang tidak ke sana tidak masalah. Karena tujuan kita adalah Yerusalem yang baru. Ngapain Yerusalem yang sekarang? Ziarah kita yang sebenarnya adalah Yerusalem baru. Berziarah itu ke sana. Sampai di sana memerintah bersama Tuhan. Alkitab mencatat engkau akan menghakimi ke-12 suku Israel di sana. Itu lambang bahwa kita jadi pemerintah. Pemerintah di langit baru, bumi baru. Wah, itu tidak ada duanya itu. Itu sudah kesuksesan yang asli itu. Makanya di bumi ini kalau nggak jadi konglomerat, nggak kaya, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau tidak berkenan bagi Tuhan. Hiduplah bersih, saudara. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Mulai sekarang bertobat, ya. Amin, saudara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.